dipersembahkan oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Beni Laos. Pak Beni, PAD-nya naik begitu pesat. Apa yang membuat kenaikannya sangat pesat? Ya, saya mencanangkan 3 program prioritas daerah ya, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, salah satu adalah perikanan. Kenapa perikanan? Karena Morotai ditetapkan sebagai SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Dan ini bekerja sama dengan Ibu Susi, karena penetapan dari Bu Susi. Dan atas bantuan Bu Susi juga. Jadi kalau orang mencela Bu Susi, saya agak keberatan ya. Karena betul-betul program Bu Susi dengan Morotai ini terimplementasi dengan baik. Bukti hari ini 13 SKPT Indonesia, Morotai udah jalan. Sudah diekspor ke Vietnam ya? Udah 3 kali kita ekspor ke Vietnam. Dan PAD Morotai itu dari 183 juta di sektor perikanan, naik 1 miliar lebih. Jadi hampir 1000% kenaikannya. Nah, di bidang kesehatan juga begitu. PAD saya 500 juta Pak, sebelum saya jadi bupati. Sekarang tembus 12 miliar. Target saya kurang lebih 18 sampai 20. Kenapa bisa saya fokus begitu? Karena begini, penerimaan sebuah daerah atau sebuah negara itu menentukan kesejahteraan rakyat. Karena pendapatan pajak itu didapatkan atas aktivitas rakyat. Jadi kalau PAD terjadi kenaikan, maka secara otomatis terjadi aktivitas ekonomi rakyat. Jadi ukuran bagaimana sebuah daerah itu maju dan tidak, ukuran pengangguran itu berkurang, ukuran kemiskinan itu berkurang, ukuran PDRB itu naik, ukuran simpel aja. Berapa PAD itu daerah itu? Betul. IPM 60% lebih, ini yang menyebabkan kemarin diganjar award dari beberapa kementerian, Pak. Ya, salah satunya itu, salah satu. Sehingga pada posisinya, alhamdulillah Morotai dapat 6 award. Kabupaten paling inovatif? Ya, juara 1 inovatif perbatasan, Ya. Juara 3 inovasi untuk daerah tertinggal, dapat reward UHC kesehatan gratis ini, dapat penghargaan WTP, yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, sekarang WTP, kita sudah ya? WTP, karena hari ini Morotai sudah transaksi non tunai Bang Claude. Untuk di Maluku Utara kita pertama. Dari Kementerian Hukum dan HAM juga dapat? Ya, dapat penghargaan juga untuk hak asasi manusia, karena yaitu postur anggaran kami semua kepada pelayanan dasar ya. Jadi ada 7 indikator mereka. Ya, Morotai alhamdulillah kemarin nilainya cukup baik juga. Semuanya pencapaian sih rata-rata cukup lumayan lah. Karena saya elektrifikasi 95%. Jadi berapa desa yang? Saya 88 desa, tinggal 5 desa yang belum ada PLN. Dari 88 desa itu kurang lebih 95% sudah jangkauan listrik. Telepon. 40% saya sudah 4G. Dari posisi air, saya dari 88 desa semua sudah ada air, hanya tinggal 3 desa, bukan tidak ada air, tapi kualitas air yang belum. Target saya tahun depan tuntas seluruh penggunaan air. Karena saya di sana program pasang air meter gratis. Sampai sekarang saya sudah pasang 4.000 sambungan meter air. Saya target 7.000. Jadi sehingga tahun depan target saya 100% harus pemenuhan air. Jadi meter PDAM-nya pasang. Pasang listrik pun gratis di Morotai. Sekarang sudah terpasang 4.000 lebih rumah yang terpasang 900 watt gratis. Kalau negara 450. Yeah. Jadi Morotai lebih tinggi gratisnya. Jadi memang itulah hak dasar yang harus dicanangkan oleh pemerintah untuk mereka. Karena kita punya uang rakyat dan kita punya kewenangan ya. Nah, itulah implementasi kita betul-betul seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Bahan alokasi komposisi anggaran rutin dan pembangunan ini berpengaruh enggak kepada pembangunan infrastruktur atau belanja pegawai? Belanja pegawai saya naikkan, kesejahteraan pegawai saya di Maluku Utara paling tertinggi Bang Claude. Cukup tertinggi. Saya punya sekretaris daerah, take home pay sudah 50 juta. Asisten 2 saya sudah kurang lebih 40-an juta. Asisten 1 dan 3, 30-an juta. Kepala dinas di atas 20. Cukup tertinggi Maluku Utara. Nah, bagi saya reformasi birokrasi ini salah satu adalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan dia bagus, maka kita bikin regulasi yang tidak ada aneh-anehnya, pasti tercapai. Makanya semuanya kita lakukan program gratis, dan saya kurang lebih ada dapur sehat itu 1.800 sama rehab rumah kerjasama sama PUPR lagi ada 1.300. Jadi saya sudah 3.200 lebih rumah yang saya perbaiki. Begitu pula permasalahan tani, jalan tani saya terbatas. Existing lahan saya kurang lebih 50 sampai 70 ribu hektar bisa ditanam, tapi kita nggak punya jalan. Nah, saya tidak bikin proyek, saya bikin program jalan tani dengan swakelola konsepnya. Alhamdulillah dengan alokasi anggaran yang tahun ini 1,5 miliar saya sudah tercapai 60 kilo. Kalau dibikin proyek 60 kilo sudah harus 48 miliar Bang Claude. Nah, saya sementara pada fokus pariwisata dan perikanan dulu.
Makanya perikanan saya lagi berharap sekarang sudah mulai on the track. Makanya bantuan ke nelayan itu betul-betul drastis. Nah, kenapa potensi bisa tidak tercapai? Karena seringkali ya faktor kita masyarakat kan ada yang malas ya. Jadi saya berusaha menciptakan sistem yang tidak ada alasan mereka malas. Sehingga saya bekerja sama dengan KKP. Jadi kita memberikan bantuan tuh dari A sampai Z, Pak. Semua dikasih. Kapal dikasih, alat tangkap dikasih, cool box dikasih, chest freezer dikasih, minyak kasih dekat. Tidak ada alasan dia. Pembeli sudah ada. Jadi dulu ikan dibeli 28.000, utang 3 bulan. Sekarang? Sekarang 37-38.000 cash and carry dengan adanya industri SKPT. Jadi di sini terjadi kenaikan signifikan. Nah, tidak ada alasan. Jadi kalau tidak mancing, dalam waktu 1 bulan saya tarik itu kapal. Saya bentuk koperasi. Jadi dulu bantuan kapal itu dipaksakan kepada kelompok orang per orang. Sekarang ke koperasi. Koperasi yang di bawah BUMDes, kerjasama dengan Pak Eko lagi, Menteri PDT, dalam BUMDes dan koperasi. Jadi ini tetap punya negara, punya pemerintah. Jadi nelayan tuh kayak supir angkot. Jadi saya bikin satu kapal 3 orang, paket, jadi gantian. Nah, cuma karena ini kapal belum banyak dibagi, ini Bu Susi bantu saya lagi, ada 148 kapal. Saya dari APBD, tambah kurang lebih hampir 60. Jadi saya bagi 200 kapal. Lengkap semuanya. Tahun depan semua saya bikin pengamanan BBM. Sehingga BBM satu harga bisa tercapai. Supaya betul-betul nelayan tidak punya alasan. Sehingga kesejahteraan nelayan, PDRB nelayan akan naik signifikan. PAD kita juga akan naik secara otomatis. Ini linear. Ini kemarin kan ekspor perikanan sudah ke Vietnam, Pak ya. Rencana pengembangan ekspor ke negara-negara selanjutnya? Rencana Jepang. Saya sudah koordinasi dengan Pak Dubes, Pak Arifin, untuk konsolidasi nanti Januari dari Jepang akan ke Morotai untuk mencoba konsolidasi ini. Sehingga lagi rencana penciptaan pesawat dari Jepang ke Morotai langsung, pulang bawa ikan fresh. Nah, itu rencana, mudah-mudahan bantu doa supaya bisa tercapai ya. Dengan rencana saya juga membangun 7 sister city. Ya, jadi kita lanjut di segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Program nasional di Morotai, perkembangannya. Untuk perkembangan KEK sudah siap diresmikan, lagi menunggu jadwal Bapak Presiden. Dipersembahkan oleh